Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laveranti Megawangi Ningrum, NIM 186 Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah penelitian yang berjudul tentang moderasi manajemen laba, kualitas auditor internal, strategi bisnis, dan pelaporan keberlanjutan kinerja ekonomi. Poin yang pertama adalah apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Yang pertama di sini motivasi atau isu, yaitu kinerja ekonomi perusahaan dapat dilihat melalui return saham tahunan dalam perusahaan. Kinerja tersebut dilihat dari perspektif pasar modal melalui return saham tahunan atau tingkat pengembalian saham atas investasi yang dilakukan oleh investor. Kinerja ekonomi dapat dinilai lebih baik jika tingkat pengembalian sahamnya baik, yang dapat memberikan kepercayaan yang tinggi kepada investor untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan terkait. Hal ini dapat memberikan sinyal kepada calon investor untuk menginvestasikan sahamnya sehingga dapat memberikan kemudahan bagi investor perusahaan dalam memperoleh tambahan modal untuk kegiatan operasional. Bulan dari 2013. Nah, research GAP-nya peneliti sebelumnya telah menunjukkan bagaimana tingkat pengungkapan dapat memberikan keuntungan finansial bagi perusahaan. Semakin tinggi tingkat pengungkapan laporan berkelanjutan, semakin besar tingkat transparansi perusahaan akan menunjukkan peningkatan tata kelola perusahaan. Pardell 2014. Menurut Rosnidah 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggan dalam sistem informasi akuntansi klien. Namun, kualitas audit auditor internal masih menjadi sorotan karena auditor internal berada di dalam organisasi dan dibayar oleh organisasi sehingga independensi auditor internal terkadang masih diragukan. Rosnidah 2013. Menurut Rosnidah, menyatakan bahwa sebagai internal perusahaan, maka beberapa kegiatan dalam proses audit yang dilakukan mungkin lebih berpihak kepada manfaat yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi setiap kegiatan perusahaan yang tidak menguntungkan. Peneliti tentang strategi bisnis umumnya tentang pengaruh strategi bisnis terhadap penghindaran pajak, bagaimana penelitian yang dilakukan oleh Arif Triara et al. Pada tahun 2013. Peneliti ini menggunakan dua jenis strategi bisnis, yaitu prospektor dan defender dari tipologi Mills and Snow 1978. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Defender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa. Mereka mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Untuk fenomenanya, menurut Pardede 2014, isu berkelanjutan berawal dari isu pemanasan global dan kerusakan lingkungan yang semakin hari semakin terjadi di seluruh dunia. Pada awalnya berkelanjutan ini merupakan isu sosial yang kemudian berkembang menjadi isu strategis bagi perusahaan. Perusahaan seharusnya tidak hanya melaporkan kondisi perusahaan dari segi keuntungan, tetapi juga dari aspek sosial dan lingkungannya. Untuk kritiknya, peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan motivasi atau isu, research GAP, dan fenomena dalam penelitian ini. Hasil di atas merupakan hasil penelaah dari review. Poin kedua yaitu jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian. Yang A, menurut Agus 2004, dalam Rosnidah mengatakan bahwa audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor internal perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan kepatuhan manajemen puncak yang telah ditetapkan, peraturan pemerintah dan ketentuan ikatan profesi yang berlaku. B, menurut Rosnidah 2013, kualitas audit adalah kemungkinan auditor mampu mengungkapkan dan melaporkan suatu pelanggaran dalam sistem informasi akuntansi klien. Yang C, dalam kapasitasnya sebagai penyedia laporan keuangan, di satu sisi sebagai penentu strategi
bisnis perusahaan, kualitas laba yang ada pada perusahaan berpotensi juga merupakan fungsi dari strategi bisnis. Widyasari et al. 2017. D. Prospektor adalah perusahaan yang berkomitmen untuk berinovasi dan mencari peluang pasar baru. Widyasari Harindayani dan Rudiawarni 2017. E. Defender berfokus pada efisiensi produksi dan distribusi barang atau jasa merupakan mempertahankan pasar saat ini daripada mencari peluang pasar baru. Miles and Snow 1978 dalam Hawk et al. 2013. F. Defender berfokus pada efisiensi dan bukan pada inovasi. Wardani dan Isabella 2017. Kritik. Peneliti ini sudah cukup jelas dalam menampilkan artikel-artikel dalam penelitian ini meskipun secara implisit. 3. Yaitu apakah yang menjadi kebaruan novelty dari penelitian ini? Kualitas auditor internal, strategi bisnis, pelaporan keberlanjutan, kebersamaan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi tetapi setelah dimodernisasi oleh manajemen laba kualitas auditor internal tidak berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti tidak cukup jelas dalam mendapat novelty dalam penelitian ini. Hasil di atas merupakan hasil penelaahan dari review. Yang keempat, yaitu apa research question, perumusan masalah dari penelitian ini. Yang A, apakah kualitas auditor internal berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? B, apakah strategi bisnis berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? C. Apakah pelaporan berkelanjutan berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? D. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja ekonomi? E. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi? F. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan strategis bisnis terhadap kinerja ekonomi? G. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi? Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menampilkan rumusan masalah dalam penelitian ini. Untuk poin yang kelima yaitu apa tujuan peneliti ini? Yang A, untuk mengetahui kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. B, untuk mengetahui strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. C, untuk mengetahui sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. D, untuk mengetahui manajemen laba terhadap kinerja ekonomi. E, untuk mengetahui manajemen laba terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. F, untuk mengetahui manajemen laba terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. G, untuk mengetahui manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability report terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, peneliti tidak cukup jelas dalam menampilkan tujuan penelitian dalam penelitian ini. Poin yang 6, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini, fokus pada menjelaskan hubungan antara quality of internal auditors, business strategy, and sustainability reporting terhadap economic performance. Peran quality of internal auditors, business strategy, and sustainability reporting terhadap economic performance. Kritiknya, penulis hanya menyampaikan kontribusi dalam penelitian secara implisit. Yang ketujuh, apakah grand theory yang digunakan dalam penelitian ini? Stewardship theory. Teori stewardship menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara masalah umum yang terjadi dengan motivasi manajemen, mengingat tidak adanya masalah motivasi internal di kalangan eksekutif. Pertanyaannya adalah, seberapa jauh eksekutif dapat mencapai kinerja perusahaan yang baik yang mereka cita-citakan? Dengan demikian, teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson dan Davis 1991. Untuk teori akuntansi positifnya, Watts dan Zimmerman 1989 yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi tertentu dapat dikaitkan dengan perilaku manajer atau pembuat laporan keuangan. Ada 3 hipotesis spesifik yang paling sering diuji adalah hipotesis rencana bonus, hipotesis utang atau ekuitas, dan hipotesis untuk biaya politikal. Hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapasitas
kapabilitas, pengetahuan akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritiknya, penulis sudah cukup jelas dan menyampaikan grand teori yang digunakan secara implisit. Yang 8, yaitu jelaskan keterkaitan grand teori yang digunakan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Stewardship teori. Teori stewardship terjadi karena adanya perbedaan kinerja yang timbul dari situasi struktural, di mana manajemen eksekutif memfasilitasi tindakan yang efektif. Donaldson dan Davis 1991. Masalah yang terjadi adalah apakah struktur organisasi membantu eksekutif untuk merumuskan dan mengimplementasikan rencana kinerja perusahaan yang baik. Donaldson 1995. Teori akuntansi positifnya, hubungan teori akuntansi positif dengan kinerja ekonomi terletak pada sikap manajemen yang berupaya menggunakan kapabilitas, mengetahui akuntansi, kebijakan akuntansi untuk menyongsong kinerja ekonomi yang akan terjadi di masa yang akan datang, berdasarkan 3 hipotesis dalam teori akuntansi positif. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan keterkaitan grand teori yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk kerangka konseptualnya ini yang poin ke-9, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar berikut, yaitu Quality of Internal Auditors X1 berhubungan dengan Economy Performance Y. Lalu ada Business Strategi X2 berhubungan dengan Economy Performance Y. Lalu yang ketiga ada Sustainability Reporting X3 berhubungan dengan Economy Performance. Nah, di sini ada Return on Asset atau Control Variable berhubungan juga dengan Economy Performance. Lalu di sini ada Earning Management Moderate atau Moderator Variable berhubungan dengan Quality of Internal Auditors X1. Lalu Earning Management berhubungan dengan Business Strategi X2. Lalu Earning Management berhubungan dengan Sustainability Reporting X3. Lalu di sini yang ada H4 itu Earning Management Moderate atau Moderator Variable berhubungan juga dengan Economic Performance. Kritik untuk kerangka konseptual, peneliti sudah cukup jelas membuat kerangka konseptual pada penelitian ini. Untuk poin yang ke-10, apakah hipotesis penelitiannya? H1, kualitas auditor internal berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. Yang 2, strategi bisnis berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. 3, sustainability reporting berdampak positif terhadap kinerja ekonomi. 4, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. 5, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. 6, manajemen laba berpengaruh negatif terhadap hubungan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. 7, manajemen laba negatif berhubungan negatif terhadap hubungan sustainability reporting terhadap kinerja ekonomi. Kritiknya, tidak ada kritik untuk poin ini. Penulis sudah cukup jelas menjelaskan hipotesis penelitian dengan baik. Poin yang 11 adalah jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operational variable dan pengukurannya, teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang A, rancangan peneliti, analisis statistik deskriptif. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan rancangan penelitian. Yang B, definisi operational variable dan pengukurannya. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang sudah saya tampilkan di sini. Teman-teman bisa baca atau lihat. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan definisi operational variable dan pengukurannya. Lalu yang C ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2016. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang D, uji analisis. Teknik penarikan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013 sampai 2016. Kritiknya, untuk peneliti ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan teknik penarikan sampel. Yang E, jenis data.
Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu http://www.idx.co.id. Kritik: peneliti sudah cukup dalam menyampaikan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu yang F ada uji kelayakan model, yaitu analisis regresi data panel. Kritiknya, peneliti sudah cukup jelas dalam menyampaikan uji kelayakan model dalam penelitian ini. Nah, yang G ada metode analisis data. Nah, di sini saya sudah tampilkan gambar, teman-teman bisa lihat di sini untuk gambar metode analisis data. Dan kritiknya, peneliti ini sudah cukup jelas dalam menyampaikan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Lalu 12, jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Nah, teman-teman bisa lihat gambar yang sudah saya tampilkan di sini untuk poin 12. Nah, kritiknya, peneliti sudah jelas dalam menyampaikan persamaan regresi dalam penelitian ini. Lalu poin yang ke-13, jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dalam pembahasannya. Yang A ada hasil uji kelayakan model. Dari hasil uji kelayakan model yaitu sebagai berikut. Nah, di sini saya sudah tampilkan gambar, teman-teman bisa lihat untuk gambar hasil uji kelayakan model. Lalu di sini ada B, uji hipotesis, dan yang pertama ada nilai prop IIQ adalah di sini ada 7 poin untuk pembahasan tentang uji hipotesis. Teman-teman bisa lihat dan bisa pahami untuk gambar yang sudah saya tampilkan. 14. Apakah simpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Untuk kesimpulannya yaitu, hasil penelitian membuktikan bahwa kualitas auditor internal terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Strategi bisnis terbukti secara empiris berpengaruh terhadap kinerja ekonomi. Pelaporan berkelanjutan terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti secara empiris berpengaruh negatif terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti tidak berhubungan dengan kualitas auditor internal terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti berpengaruh negatif dengan strategi bisnis terhadap kinerja ekonomi. Manajemen laba terbukti tidak berpengaruh dalam laporan berkelanjutan terhadap kinerja ekonomi. Dan yang B untuk keterbatasannya, yang pertama, periode penelitian relatif masih singkat, hanya 4 tahun, yaitu selama periode 2013 sampai 2016, sehingga memungkinkan praktik mengungkapkan lingkungan perusahaan masih belum menggambarkan kondisi perusahaan sebenarnya. Yang dua, penggunaan variabel independen masih sedikit, yaitu hanya 5 variabel. Yang ketiga, minimnya pengetahuan penulis mengenai program pengolahan data reviews sehingga sedikit menghambat keberlangsungan penelitian. Yang keempat, dalam penelitian ini kurangnya mendapat referensi dari penelitian terdahulu. Yang C, implikasinya, penelitian memberikan rekomendasi berdasarkan penelitiannya bagi peneliti selanjutnya. Diharapkan dapat menggunakan sektor perusahaan lain dan menambahkan variabel pengamatan, dan juga dapat menggunakan variabel-variabel independen lain yang bisa digunakan untuk memproyeksikan economic performance bagi investor dan calon investor. Peneliti ini dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih perusahaan manufaktur pada saat ingin berinvestasi, dalam melihat kriteria-kriteria yang dapat menunjukkan bahwa return saham perusahaan yang berfluktuatif setiap tahunnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.